Di tengah dunia yang terus berubah dengan kecepatan luar biasa, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi lebih dari sekadar keahlian. Ia adalah kebutuhan mendesak. Setiap hari, kita dihadapkan pada arus informasi yang tak terbendung, pilihan yang membingungkan, dan tantangan yang rumit. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar meluangkan waktu untuk berhenti, merenung, dan mempertanyakan segalanya? Buku ini mengajak Anda untuk melampaui autopilot kehidupan, menggali kedalaman pikiran, dan menemukan kekuatan sejati dalam berpikir kritis. Melalui refleksi, pertanyaan yang menggugah, dan panduan praktis, Anda akan dibimbing menuju kehidupan yang lebih bijaksana, bermakna, dan penuh kesadaran. Bersiaplah untuk perjalanan yang akan mengubah cara Anda melihat dunia dan diri Anda sendiri. Bab 1. Mengapa berpikir kritis penting? Pernahkah Anda merasa hidup berjalan begitu cepat sehingga Anda mengambil keputusan tanpa benar-benar memikirkannya? Kita seringkali bertindak hanya berdasarkan kebiasaan atau tekanan situasi tanpa menyadari dampaknya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berhenti, menganalisis, dan memahami sebelum bertindak. Ini bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar penting, apa yang benar, dan apa yang paling bijaksana untuk dilakukan. Dalam dunia yang penuh distraksi, berpikir kritis membantu kita memisahkan mana yang relevan dan mana yang hanya kebisingan. Ia membuka pintu bagi kebijaksanaan yang sering tersembunyi di balik kebingungan. Berpikir kritis bukan hanya alat, tetapi kompas yang membantu kita tetap berada di jalur yang benar, bahkan di tengah badai kehidupan. Kita semua memiliki mode autopilot, keadaan di mana pikiran kita bekerja secara otomatis tanpa banyak pertimbangan. Ini sering terjadi saat kita mengikuti rutinitas harian, menerima informasi tanpa bertanya, atau memutuskan sesuatu berdasarkan asumsi. Mode ini memang berguna untuk tugas sederhana, tetapi ketika diterapkan pada keputusan besar atau kompleks, ia menjadi jebakan. Misalnya, kita mungkin menerima opini orang lain sebagai kebenaran hanya karena itu yang sering kita dengar. Tanpa sadar, kebiasaan ini membentuk pola pikir kita, membatasi perspektif, dan bahkan menciptakan konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan berpikir kritis, kita bisa keluar dari mode autopilot ini, melihat masalah dari berbagai sudut, dan membuat pilihan yang lebih sadar dan bermakna. Manfaat berpikir kritis begitu luas, mulai dari pengambilan keputusan yang lebih baik hingga memperbaiki kualitas hubungan. Dengan berpikir kritis, Anda tidak hanya melihat masalah di permukaan, tetapi juga memahami akar penyebabnya. Anda mampu mengidentifikasi solusi yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Dalam hubungan sosial, berpikir kritis membantu Anda mendengarkan dengan lebih baik, memahami perspektif orang lain, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam kehidupan profesional, kemampuan ini memungkinkan Anda menghadapi tantangan dengan tenang, mengevaluasi risiko dengan cermat, dan menciptakan inovasi yang berarti. Namun, manfaat terbesarnya adalah pada diri Anda sendiri. Berpikir kritis memberi Anda kendali atas hidup Anda. Anda menjadi lebih sadar akan pilihan Anda, lebih bijak dalam menghadapi kesulitan, dan lebih percaya diri dalam menentukan arah hidup. Ini adalah jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan untuk memilih, untuk belajar, dan untuk tumbuh tanpa batas. Bab 2. Kenali pola pikiran Anda. Setiap orang memiliki gaya berpikir yang unik, seperti sidik jari mental yang membedakan cara kita memahami dan bereaksi terhadap dunia. Namun, gaya berpikir ini tidak selalu bekerja sesuai keinginan kita. Ada yang cenderung berpikir logis dan rasional, tetapi seringkali kehilangan sentuhan emosional. Ada pula yang sangat intuitif, namun kadang terjebak dalam emosi tanpa data yang mendukung. Bayangkan, pola pikir Anda seperti kacamata yang selalu Anda pakai. Jika lensanya buram oleh prasangka, pengalaman masa lalu, atau kebiasaan lama, bagaimana Anda bisa melihat realitas dengan jelas? Memahami gaya berpikir Anda adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Saat Anda mengenali pola ini, Anda dapat mulai memilah mana yang membantu dan mana yang menghalangi Anda mencapai tujuan. Kita sering menganggap pikiran dan emosi sebagai dua entitas yang terpisah. Namun, kenyataannya mereka saling terkait erat. Emosi yang kuat, baik itu kemarahan,
ketakutan, atau kegembiraan seringkali memengaruhi cara kita membuat keputusan. Sebuah argumen yang logis bisa kalah oleh ketakutan tersembunyi. Sebuah peluang yang besar bisa terlewat karena keraguan diri. Memahami hubungan antara emosi dan pikiran adalah kunci untuk menguasai diri. Ketika Anda merasa marah, tanyakan, apakah saya bereaksi atau merespons? Ketika Anda takut, tanyakan, apakah ini nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran saya? Dengan melatih diri untuk mengenali emosi sebelum bertindak, Anda akan memiliki kendali yang lebih besar atas hidup Anda. Kesadaran diri adalah cermin yang jujur, yang memungkinkan Anda melihat diri sendiri dengan jernih. Ini bukan hanya tentang memahami apa yang Anda pikirkan, tetapi juga mengapa Anda berpikir demikian. Apa yang memotivasi Anda? Apa yang Anda takuti? Dan yang lebih penting, apa yang Anda abaikan karena terlalu sibuk dengan rutinitas? Latihan sederhana bisa membantu Anda melatih kesadaran diri. Mulailah dengan merenungkan hari Anda di penghujung malam. Apa keputusan penting yang Anda buat hari ini? Apakah itu berdasarkan alasan yang jelas atau sekadar reaksi spontan? Catat pola-pola yang muncul. Anda mungkin akan terkejut menemukan betapa banyak keputusan Anda yang sebenarnya didorong oleh kebiasaan, bukan kesadaran. Kesadaran diri juga melibatkan keberanian untuk bertanya kepada orang lain. Tanyakan pada teman dekat atau keluarga, bagaimana mereka melihat Anda mengambil keputusan. Masukan dari orang lain seringkali menjadi cermin yang lebih tajam daripada yang bisa Anda sediakan sendiri. Bab 3. Kekuatan pertanyaan yang tepat. Dalam perjalanan hidup, jawaban seringkali menjadi fokus utama kita. Namun, apakah kita pernah berhenti dan bertanya, apakah saya mengajukan pertanyaan yang benar? Pertanyaan yang tepat memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup, mengguncang keyakinan lama, dan membuka pintu menuju solusi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pertanyaan adalah kunci yang membuka kotak Pandora pemahaman. Misalnya, alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dengan mengubah pertanyaan, Anda tidak hanya mengubah perspektif, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tersembunyi di balik asumsi. Hidup bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang berani mengajukan pertanyaan yang menantang, menggugah, dan membawa Anda lebih dekat pada kebenaran. Setiap pertanyaan adalah undangan untuk menjelajahi lebih dalam, baik ke dalam diri Anda sendiri maupun dunia di sekitar Anda. Asumsi adalah landasan tersembunyi di mana kita membangun keyakinan dan keputusan. Namun, apa jadinya jika landasan itu rapuh? Banyak asumsi yang kita anggap benar sebenarnya hanya bias, kebiasaan, atau bahkan kesalahan yang diterima tanpa pertanyaan. Pikirkan asumsi seperti kaca buram. Ketika kita tidak menyadarinya, kita hanya melihat dunia melalui pandangan yang terdistorsi. Dengan berpikir kritis, kita dapat memecahkan kaca itu dan melihat dunia dengan lebih jernih. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya anggap benar tentang situasi ini? Apa bukti yang mendukung asumsi saya? Apa yang akan terjadi jika saya salah? Melatih diri untuk menantang asumsi adalah langkah berani, tetapi itu juga langkah yang membebaskan. Anda tidak hanya menemukan kebenaran yang lebih dalam, tetapi juga membebaskan diri dari batasan yang diciptakan oleh pola pikir lama. Sokrates, filsuf besar Yunani, memiliki seni bertanya yang tak tertandingi. Alih-alih memberikan jawaban, ia menggunakan serangkaian pertanyaan untuk membantu orang lain menemukan kebenaran sendiri. Teknik ini, yang dikenal sebagai metode Sokrates, adalah alat luar biasa untuk berpikir kritis. Bayangkan Anda menghadapi masalah yang rumit. Daripada terburu-buru mencari solusi, cobalah gunakan pendekatan Sokrates. Ajukan pertanyaan seperti, apa masalah inti di sini? Mengapa ini penting? Apa konsekuensi dari solusi yang saya pilih? Apa perspektif lain yang mungkin relevan? Dengan bertanya secara mendalam dan bertahap, Anda tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga memahami akar masalah dengan lebih baik. Metode ini mengajarkan kita bahwa berpikir kritis bukanlah tentang mencapai hasil secepat mungkin, tetapi tentang menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang autentik.
Bab 4, Pikiran Terbuka, Hidup Lebih Bermakna. Pernahkah Anda merasa begitu yakin akan sesuatu, hanya untuk menemukan bahwa keyakinan itu salah? Ini adalah kekuatan bias, kesalahan mental yang halus namun kuat, yang membentuk cara kita memahami dunia. Bias adalah filter tak terlihat yang memengaruhi keputusan kita, bahkan tanpa kita sadari. Bayangkan Anda sedang menonton film melalui layar yang penuh goresan. Anda tidak menyadari cacatnya layar itu karena sudah terbiasa. Bias kognitif bekerja dengan cara yang sama. Bias konfirmasi, misalnya, membuat kita mencari informasi yang mendukung apa yang kita yakini, sambil mengabaikan fakta yang bertentangan. Hasilnya, pandangan kita menjadi sempit, dan kita kehilangan peluang untuk melihat kebenaran yang lebih besar. Namun kabar baiknya adalah bias bisa diatasi. Kuncinya adalah kesadaran dan keberanian untuk bertanya. Apakah saya terlalu cepat menarik kesimpulan? Apa fakta yang bertentangan dengan keyakinan saya? Apakah ada sudut pandang lain yang belum saya pertimbangkan? Mengatasi bias membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak selalu benar. Tapi justru dalam kerendahan hati ini, kita menemukan kebijaksanaan sejati. Hidup ini ibarat sebuah lukisan besar yang penuh warna dan detail. Namun, jika kita hanya melihat satu sudut lukisan itu, kita tidak akan pernah memahami keindahan keseluruhannya. Perspektif orang lain adalah sudut pandang baru yang memperluas pemahaman kita. Menghargai perspektif lain bukan berarti Anda harus selalu setuju. Ini tentang membuka diri untuk mendengarkan, mencoba memahami, dan melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Ketika Anda mendengar cerita seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat mereka melihat dunia seperti itu? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman mereka? Empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika Anda menghargai perspektif orang lain, Anda tidak hanya memperluas wawasan Anda, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Empati adalah seni mendengar dengan hati. Ini lebih dari sekadar memahami kata-kata. Ini tentang merasakan emosi yang ada di baliknya. Ketika Anda berlatih empati, Anda melangkah keluar dari diri sendiri dan masuk ke dalam dunia orang lain. Pikirkan situasi di mana Anda merasa tidak dipahami. Bukankah itu membuat Anda merasa sendirian? Namun, ketika seseorang benar-benar mendengar Anda, tanpa menghakimi atau memberi nasihat yang tidak diminta, Anda merasa diterima dan dihargai. Itulah kekuatan empati. Empati tidak hanya meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain, tetapi juga membantu Anda berpikir lebih kritis. Mengapa? Karena empati memaksa Anda untuk mempertimbangkan sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda pikirkan. Dengan memahami orang lain, Anda juga memahami dunia dengan lebih dalam. Bab 5. Berpikir dalam perspektif yang luas. Dalam keseharian, kita sering terjebak dalam detail kecil. Jadwal yang padat, masalah yang menumpuk, atau target yang terasa menekan. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya, apa arti semua ini dalam gambaran besar hidup saya? Melihat gambaran besar adalah seni menaiki tangga dan memandang dunia dari atas, bukan terjebak dalam lorong yang sempit. Ketika Anda memfokuskan diri hanya pada detail, hidup bisa terasa berat, bahkan membingungkan. Namun, dengan melangkah mundur dan melihat keseluruhan, Anda mulai memahami bagaimana setiap bagian kecil terhubung untuk membentuk sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Pikirkan seorang pelukis yang bekerja pada kanvas besar. Jika dia hanya fokus pada satu warna atau satu sudut, dia mungkin kehilangan arah. Tetapi saat dia melangkah mundur, dia melihat bagaimana setiap goresan melengkapi lukisan itu. Dalam hidup, kita adalah pelukis itu. Tantangan kita adalah melihat bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari karya agung yang sedang kita ciptakan. Kita seringkali begitu yakin dengan cara kita melihat dunia, sehingga lupa bahwa setiap orang memiliki lensa yang berbeda. Bayangkan dunia ini seperti prisma. Tergantung dari sudut mana Anda melihatnya, warna yang Anda lihat bisa sangat berbeda. Melatih diri untuk melihat dari perspektif orang lain bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Itu berarti Anda cukup berani untuk melepaskan ego Anda sejenak dan mencoba memahami kehidupan melalui mata orang lain.
Ketika seseorang berbicara dengan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang mungkin mereka rasakan saat ini? Apa latar belakang pengalaman mereka yang membentuk cara mereka berpikir? Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memahami mereka lebih baik, tetapi juga mendapatkan wawasan baru tentang diri Anda sendiri. Perspektif orang lain adalah cermin yang membantu Anda melihat sisi-sisi tersembunyi dalam diri Anda. Berpikir dalam perspektif yang luas juga melibatkan keberanian untuk bermimpi dan membayangkan. Imajinasi adalah alat yang memungkinkan kita untuk melampaui apa yang tampak nyata dan menciptakan kemungkinan yang baru. Ketika Anda menghadapi masalah, jangan hanya mencari solusi logis. Gunakan imajinasi Anda untuk membayangkan apa yang belum pernah dicoba. Albert Einstein pernah berkata, "Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, tetapi imajinasi melingkupi dunia." Imajinasi adalah jendela menuju masa depan, tempat ide-ide besar lahir. Dengan melatih kreativitas, Anda bisa melihat masalah dari sudut yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ambil contoh penemuan lampu pijar oleh Thomas Edison. Dia tidak hanya melihat kebutuhan akan cahaya. Dia membayangkan dunia di mana malam hari diterangi dengan mudah. Dunia yang kita tinggali hari ini adalah hasil dari keberanian untuk berpikir di luar batasan. Bab 6. Evaluasi kritis dalam era informasi. Di era modern, kita hidup di lautan informasi yang melimpah, tetapi tidak semuanya jernih. Setiap hari, Anda dihadapkan pada berita, opini, dan klaim yang seringkali saling bertentangan. Di tengah arus deras ini, bagaimana Anda tahu mana yang benar? Bayangkan informasi sebagai makanan bagi pikiran Anda. Seperti tubuh yang membutuhkan nutrisi sehat, pikiran Anda juga membutuhkan fakta yang kredibel dan benar. Namun, jika Anda tidak selektif, Anda bisa memakan informasi yang beracun, menyesatkan, dan merusak cara berpikir Anda. Memeriksa informasi adalah seperti menyalakan senter di ruangan gelap. Tanyakan pada diri sendiri, apa sumbernya? Apakah sumber ini dapat dipercaya? Apa motivasi di balik informasi ini? Apakah ada bias yang jelas? Apakah klaim ini didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi? Melatih kebiasaan memeriksa informasi bukan hanya melindungi Anda dari kesalahan, tetapi juga memberdayakan Anda untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Kesalahan logika adalah perangkap halus yang dapat membuat argumen terlihat meyakinkan, padahal cacat. Mereka seperti jalan buntu yang tampak seperti jalan pintas. Saat Anda tidak menyadarinya, Anda bisa terbawa pada kesimpulan yang salah. Contohnya, ad hominem. Ketika seseorang menyerang karakter lawan, bukan argumennya. Atau false dilemma, yang membuat Anda percaya bahwa hanya ada dua pilihan, padahal kenyataannya lebih kompleks. Mengenali kesalahan logika ini membutuhkan perhatian, tetapi begitu Anda melakukannya, Anda akan melihat dunia dengan kejelasan yang baru. Saat mendengar argumen atau pernyataan, ajukan pertanyaan. Apakah ini masuk akal? Apakah ada lompatan logika yang tidak terhubung? Apakah emosi digunakan untuk mengaburkan fakta? Dengan memahami cara berpikir yang logis, Anda melindungi diri dari manipulasi dan menjadi pengamat yang lebih kritis terhadap dunia di sekitar Anda. Dalam dunia di mana emosi seringkali memimpin, berpikir berbasis bukti adalah seperti memegang kompas di tengah kabut. Bukti adalah fondasi dari kebenaran. Tanpa bukti, klaim hanyalah opini dan keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi bisa berakhir dengan penyesalan. Namun, berpikir berbasis bukti membutuhkan kesabaran. Anda harus meluangkan waktu untuk mencari fakta, membaca sumber yang kredibel, dan tidak langsung menerima informasi begitu saja. Ini mungkin terasa sulit, terutama dalam dunia yang serba cepat. Tapi ingatlah, keputusan yang baik adalah investasi untuk masa depan Anda. Ketika dihadapkan pada keputusan besar atau klaim besar, tanyakan, apa buktinya? Apakah bukti ini relevan dan cukup kuat untuk mendukung kesimpulan? Apa implikasi jika bukti ini salah? Bab 7. Mengasah logika dan pemecahan masalah. Berpikir logis adalah seperti membangun sebuah jembatan yang kokoh antara masalah dan solusinya. Namun, banyak dari kita tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana merancang jembatan itu. Kita sering mengandalkan naluri atau kebiasaan yang terkadang membawa kita ke jalan buntu.
Penalaran deduktif mengajarkan kita untuk memulai dari prinsip umum ke kesimpulan spesifik. Misalnya, jika semua manusia fana dan Anda adalah manusia, maka Anda juga fana. Logis, bukan? Sebaliknya, penalaran induktif mengajarkan kita untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola dan pengamatan. Misalnya, jika Anda melihat matahari terbit setiap pagi, Anda menyimpulkan bahwa matahari akan terbit besok pagi. Namun, kedua metode ini hanya sekuat bukti dan asumsi yang mendasarinya. Penalaran yang salah, bahkan jika terlihat logis di permukaan, dapat membawa Anda pada kesimpulan yang keliru. Dengan memahami dasar-dasar penalaran, Anda belajar membangun argumen yang solid dan menghindari jebakan logika. Logika adalah alat yang memandu Anda melalui kabut kompleksitas ke jalan yang terang. Argumen yang kuat bukanlah tentang memenangkan debat. Ini tentang mencari kebenaran dan solusi terbaik. Bayangkan argumen sebagai rumah yang Anda bangun. Fondasinya adalah fakta, dindingnya adalah logika, dan atapnya adalah kesimpulan yang melindungi dari serangan skeptisisme. Untuk membangun argumen yang kuat, Anda perlu 1. Fakta yang solid. Cari informasi yang kredibel dan dukungan data. 2. Struktur logis. Pastikan setiap bagian dari argumen Anda mengalir secara alami ke kesimpulan. 3. Fleksibilitas. Bersedia mengubah argumen Anda jika bukti baru muncul. Ketika Anda menyampaikan argumen, perhatikan bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Nada yang penuh hormat dan terbuka untuk diskusi akan lebih efektif daripada nada yang menyerang. Dengan argumen yang kuat, Anda tidak hanya meyakinkan orang lain, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri Anda sendiri. Masalah seringkali muncul seperti simpul yang kusut, rumit, dan membingungkan. Untuk menyelesaikannya, Anda memerlukan alat yang tepat dan kesabaran untuk mengurai simpul itu satu persatu. Salah satu alat terbaik untuk pemecahan masalah adalah metode brainstorming. Saat Anda menghadapi masalah, jangan langsung mencari solusi. Alih-alih, buat daftar sebanyak mungkin ide tanpa menghakimi apakah itu realistis atau tidak. Proses ini seringkali memunculkan solusi inovatif yang sebelumnya tidak terlihat. Setelah itu, gunakan analisis akar masalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Bertanya mengapa sebanyak 5 kali seringkali membantu Anda menemukan akar masalah yang sebenarnya. Ketika Anda telah menemukan inti masalah, cobalah untuk memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Setiap langkah kecil yang Anda ambil bukan hanya mendekatkan Anda pada solusi, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kontrol atas situasi. Bab 8. Seni refleksi diri. Bayangkan hidup sebagai perjalanan melalui hutan lebat. Setiap langkah membawa Anda lebih jauh, tetapi tanpa berhenti untuk melihat peta atau kompas, Anda bisa tersesat. Refleksi diri adalah momen ketika Anda berhenti berjalan, menatap bintang-bintang, dan memastikan Anda masih berada di jalur yang benar. Refleksi tidak hanya membantu Anda memahami apa yang terjadi, tetapi juga mengapa itu terjadi. Apa yang memotivasi tindakan Anda? Apa yang dapat Anda pelajari dari kesalahan? Dengan meluangkan waktu untuk melihat ke dalam diri sendiri, Anda tidak hanya menjadi lebih sadar, tetapi juga lebih bijaksana. Refleksi adalah kunci untuk memahami siapa Anda sebenarnya dan bagaimana Anda dapat menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dalam setiap tantangan atau kemenangan, ada pelajaran yang tersembunyi. Tetapi pelajaran itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Anda harus mencarinya dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Melalui refleksi, Anda berubah dari sekadar menjalani hidup menjadi benar-benar memahami hidup. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda menuangkan pikiran Anda ke dalam tulisan, Anda tidak hanya mencatat perasaan, tetapi juga memberi ruang bagi pikiran untuk mengalir bebas. Jurnal adalah teman yang tidak pernah menghakimi, tempat di mana Anda dapat merenungkan hidup dengan jujur. Mulailah dengan pertanyaan sederhana. Apa yang saya rasakan hari ini? Apa yang saya pelajari dari pengalaman ini? Tuliskan jawaban Anda tanpa takut salah. Dalam proses ini, Anda mungkin menemukan pola dalam cara berpikir dan bertindak yang sebelumnya tidak Anda sadari. Jurnal bukan hanya alat untuk menyimpan memori, tetapi juga cara untuk menyusun pikiran dan emosi.
Ini adalah cermin yang membantu Anda melihat refleksi diri Anda dengan lebih jelas. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa jurnal tidak hanya mencatat perjalanan Anda, tetapi juga membimbing Anda menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Ketika seseorang memberi Anda umpan balik, apa respons pertama Anda? Banyak dari kita merasa defensif, seolah-olah umpan balik adalah serangan terhadap diri kita. Tetapi jika Anda mengubah perspektif, umpan balik adalah hadiah, cermin dari sudut pandang orang lain yang dapat membantu Anda tumbuh. Bayangkan umpan balik sebagai angin yang membantu Anda menyesuaikan arah layar kapal Anda. Tidak semua angin akan membawa Anda langsung ke tujuan, tetapi setiap tiupan memberikan pelajaran berharga. Untuk menerima umpan balik dengan baik, Anda memerlukan kerendahan hati dan keberanian. Dengarkan dengan saksama, renungkan apa yang relevan, dan abaikan kritik yang tidak membangun. Lingkaran umpan balik tidak hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Ketika Anda memberikan umpan balik dengan niat untuk membantu, Anda menjadi bagian dari proses pengembangan orang lain. Melalui siklus ini, kita semua dapat saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Bab 9. Hidup dengan pikiran kritis. Hidup seringkali terasa seperti arus deras yang menyeret kita, membuat kita bertindak tanpa berpikir. Tapi bagaimana jika kita berhenti dan menyadari setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pilihan yang kita buat? Inilah inti dari hidup dengan pikiran kritis, kesadaran penuh terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mulai hidup dengan kesadaran, hal-hal kecil yang tampak sepele menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Misalnya, ketika Anda berbicara dengan seseorang, apakah Anda benar-benar mendengar mereka? Atau pikiran Anda sibuk dengan rencana selanjutnya? Dengan berpikir kritis, Anda melatih diri untuk hadir sepenuhnya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional. Dan kesadaran dalam hidup sehari-hari berarti mengambil tanggung jawab atas pilihan Anda, sekecil apapun itu. Anda tidak lagi hidup di mode autopilot. Anda menjadi pengemudi yang memegang kendali penuh atas arah perjalanan Anda. Setiap keputusan yang Anda buat adalah batu bata yang membangun jalan hidup Anda. Beberapa keputusan kecil, seperti apa yang akan Anda makan untuk makan siang, sementara yang lain besar, seperti memilih karier atau pasangan hidup. Tetapi semua keputusan, besar atau kecil, layak untuk dipikirkan dengan bijaksana. Keputusan bijak dimulai dengan menimbang pilihan Anda dari berbagai sudut pandang. Tanyakan pada diri sendiri, apa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan ini? Apakah keputusan ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Jangan terburu-buru. Ketika Anda memberi diri Anda waktu untuk merenung, Anda memberikan ruang bagi wawasan untuk muncul. Penting juga untuk menerima bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Kadang-kadang Anda harus memilih antara dua hal yang sama-sama sulit atau sama-sama baik. Berpikiran kritis membantu Anda menerima ketidaksempurnaan ini dan melangkah maju dengan percaya diri, mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dengan informasi yang ada. Hubungan manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, banyak dari kita menjalani hubungan secara dangkal, tanpa benar-benar memahami atau dihargai oleh orang lain. Pikiran kritis memberi Anda kemampuan untuk melihat hubungan Anda dengan cara yang lebih mendalam. Pertama, itu dimulai dengan mendengarkan. Apakah Anda benar-benar mendengar apa yang dikatakan orang lain, atau Anda hanya menunggu giliran untuk berbicara? Dengan mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan rasa hormat dan menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih autentik. Kedua, pikiran kritis membantu Anda mengevaluasi hubungan mana yang mendukung pertumbuhan Anda dan mana yang mungkin beracun. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Hubungan yang berkualitas adalah tentang saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketika Anda membawa pikiran kritis ke dalam hubungan, Anda tidak hanya memperbaiki komunikasi, tetapi juga menciptakan koneksi yang bermakna dan penuh empati. Hubungan Anda menjadi tempat untuk berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Bab 10. Masa depan berpikir kritis. Di dunia yang semakin terhubung ini, informasi datang dengan deras,
dari ponsel, layar komputer, dan media sosial. Setiap detik, kita diberi stimulus yang mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Tetapi dengan kemudahan akses ini, juga datanglah tantangan besar. Bagaimana kita bisa berpikir kritis ketika begitu banyak informasi yang datang dengan kecepatan dan jumlah yang luar biasa? Teknologi, meskipun luar biasa dalam menyediakan informasi, seringkali memicu respons otomatis yang lebih banyak berfokus pada konsumsi daripada pemrosesan mendalam. Ketika kita scroll feed media sosial atau menonton berita, apakah kita benar-benar memproses apa yang kita lihat dan dengar, atau kita sekadar menerima informasi begitu saja? Berpikir kritis dalam era digital berarti tidak hanya mempertanyakan fakta, tetapi juga mengenali bias, manipulasi, dan agenda tersembunyi yang bisa ada di balik informasi yang kita terima. Ini adalah tantangan besar di zaman ini, untuk tetap berpikir secara mendalam dan bijaksana, meski dunia digital mendorong kita untuk berpikir cepat dan dangkal. Berpikir kritis bukan hanya tentang memverifikasi kebenaran, tetapi juga mempertanyakan dampak yang ditimbulkan oleh informasi itu dalam kehidupan kita dan masyarakat luas. Kita harus kembali mengingat bahwa meskipun teknologi menawarkan kenyamanan, kita tetap harus menjadi penjaga bagi cara kita berpikir. Berpikir kritis bukan hanya keterampilan, ini adalah cara hidup. Tetapi untuk mencapainya, kita perlu memperkenalkan dan memperkuat keterampilan ini sejak dini, baik di dalam keluarga maupun dalam sistem pendidikan kita. Di banyak tempat, pendidikan masih berfokus pada pengajaran fakta dan ujian, sementara berpikir kritis seringkali terabaikan. Namun, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia ini, kita harus mengajarkan generasi mendatang bagaimana cara berpikir dengan jernih dan bijaksana. Pendidikan yang menekankan berpikir kritis bukan hanya tentang memecahkan soal matematika atau menulis esai. Ini tentang mengajarkan cara berpikir secara menyeluruh, untuk melihat berbagai sisi dari setiap masalah, untuk bertanya, untuk meragukan, dan untuk menghubungkan ide-ide dengan cara baru. Pendidikan ini membentuk individu yang tidak hanya siap untuk pekerjaan masa depan, tetapi juga siap untuk kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Bayangkan dunia di mana setiap orang dilatih untuk mempertanyakan asumsi mereka sendiri, untuk mempertimbangkan alternatif, dan untuk mengevaluasi informasi dengan cermat. Dunia ini bukan hanya akan lebih bijaksana, tetapi juga lebih berdaya, karena kita tahu bagaimana memutuskan jalan kita sendiri dan bukan hanya mengikuti arus. Berpikir kritis bukan hanya keterampilan yang bermanfaat, itu adalah panggilan untuk bertindak. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, konflik, dan kompleksitas, kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menerima status quo, tetapi untuk mempertanyakan dan mengubahnya. Setiap kali kita mempraktikkan berpikir kritis, kita tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga memberikan kontribusi kepada dunia yang lebih baik. Menjadi agen perubahan dimulai dengan keberanian untuk berpikir berbeda. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak takut untuk mempertanyakan sistem yang ada, untuk menantang ide-ide usang, dan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Tetapi ini dimulai dari kita, individu-individu yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk belajar dan berkembang tanpa henti. Berpikir kritis adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil, lebih bijaksana, dan lebih sadar. Ketika Anda melangkah maju dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang terbuka untuk belajar dan berkembang, Anda tidak hanya menjalani hidup yang lebih bermakna, tetapi Anda juga membantu menciptakan masa depan yang penuh dengan potensi. Kesimpulan, pikiran kita adalah alat yang paling kuat yang kita miliki, lebih kuat daripada apapun yang ada di luar sana. Ia mampu menciptakan, mengubah, dan membentuk realitas kita. Namun, seringkali kita biarkan pikiran kita terombang-ambing tanpa kendali, mengikuti arus dan menanggapi dunia dengan cara yang otomatis. Berpikir kritis mengajarkan kita untuk mengambil kendali atas pikiran itu, untuk tidak hanya menerima apa yang disajikan, tetapi untuk mempertanyakan, memahami, dan memilih dengan bijak. Saat kita melangkah ke dunia yang semakin kompleks ini, ingatlah bahwa kita bukan hanya bertindak atas informasi yang datang kepada kita, tetapi juga menciptakan dunia dengan cara kita memprosesnya.
Ketika kita membiarkan pikiran kita terbuka, jernih, dan kritis, kita bukan hanya mengubah diri kita, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Inilah saatnya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam hidup kita, tetapi untuk menjadi aktor utama yang mengarahkan setiap adegan dengan penuh kesadaran dan tujuan. Dunia membutuhkan lebih banyak individu yang siap untuk berpikir lebih dalam, bertanya lebih banyak, dan bertindak dengan lebih banyak kebijaksanaan. Dan perubahan itu dimulai dari dalam diri kita, dari setiap pikiran yang kita pilih untuk kita miliki, dari setiap pilihan yang kita buat dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tajam. Hidup ini bukanlah serangkaian kejadian yang tak terkendali, melainkan kisah yang kita tulis dengan setiap pikiran dan tindakan kita. Jadi, mari kita pilih untuk menulis cerita kita dengan kecerdasan, keberanian, dan keyakinan bahwa dunia yang kita inginkan ada dalam genggaman kita. Dimulai dari bagaimana kita berpikir.